Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ananda soleh dan soleha. Kali ini kita belajar PAI Pendidikan Agama Islam. Materinya tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Bab 4 buku PAI. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perilaku terpuji yang akan kita bahas di sini ada 3. Yang pertama bertanggung jawab, yang kedua tawadu, yang ketiga sikap peduli. Kita mulai bahas satu-satu. Yang pertama tanggung jawab. Pekan kemarin antum sudah membaca materi tentang bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja. Sikap tanggung jawab itu sangat penting bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kalau manusia itu tidak mempunyai tanggung jawab dalam kehidupannya, sudah pasti kehidupannya akan berantakan. Kenapa? Karena setiap dia melakukan tindakan, dia tidak mau bertanggung jawab, dia tidak mau mengakui misalnya kalau ada kesalahan. Di dalam Al-Quran surat Al-Mudathir ayat 38 disebutkan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Artinya apa? Apapun yang akan kita lakukan, apapun yang kita lakukan di dunia, sekecil apapun nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi makanya hati-hati berperilaku di dunia, karena setiap apapun yang kita lakukan nanti akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Ada 5 bentuk tanggung jawab seorang manusia sebagai makhluk individu. Manusia itu adalah makhluk sosial, maksudnya membutuhkan orang lain. Jadi manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Ada 5 tanggung jawab seorang manusia. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya begini. Kita harus bertanggung jawab kepada tubuh kita. Caranya bagaimana? Nah, kita mandi 3 kali sehari. Supaya apa? Supaya tubuh kita sehat. Kalau kita membiarkan tubuh kita sakit, itu berarti kita tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Maka kita harus memenuhi kewajiban untuk tubuh kita. Kewajiban kita apa? Mandi 3 kali sehari. Kemudian makan biar tidak sakit. Nah, itu tanggung jawab untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua, tanggung jawab kepada keluarga. Kita adalah sebagai anak, antum adalah sebagai anak mempunyai tanggung jawab dalam keluarga. Tanggung jawabnya apa? Belajar atau mungkin membantu orang tua dengan menjaga adik. Misalnya ayah bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, bunda bertanggung jawab sebagai yang mengurus rumah tangga. Jadi setiap orang itu mempunyai tanggung jawab kepada keluarga. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab kepada masyarakat. Kita adalah makhluk yang bermasyarakat. Jadi kita mempunyai tanggung jawab di masyarakat. Contohnya, ikut kerja bakti, itu tanggung jawab kita. Kita harus ikut menjaga keamanan lingkungan. Jadi ikut Siskamling. Nah, itu bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Kemudian yang keempat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Di sini tanggung jawab kita itu adalah melaksanakan aturan negara dengan baik, melaksanakan aturan hukum dengan baik. Kemudian apabila negara kita misalnya terancam, nah kita wajib membelanya. Itu tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Kemudian yang kelima, tanggung jawab kepada Allah. Berarti di sini kita sebagai ciptaan Allah. Tanggung jawab kita apa? Melaksanakan kewajiban, kemudian meninggalkan apa yang dilarangnya. Melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, itu tanggung jawab manusia sebagai makhluk individu. Kemudian tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati atau tidak sombong. Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong. Yang berhak sombong itu hanya siapa, nak? Allah ya. Yang berhak sombong itu hanya Allah, karena Allah tidak membutuhkan siapapun. Sementara kita tidak boleh sombong karena kita masih membutuhkan Allah. Lawan dari tawadu itu adalah takabur atau sombong tadi. Sikap takabur adalah sikap yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contoh perilaku tawadu dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu tidak suka dipuji atau disanjung secara berlebihan. Nah, itu sikap tawadu dari Nabi Muhammad SAW. Jadi orangnya rendah hati, tidak suka disanjung atau dipuji secara berlebihan. Kita lihat tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Ada 2 tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tawadu yang terpuji. Tawadu yang terpuji adalah tawadu kepada Allah dan tidak mengangkat diri di hadapan manusia. Jadi kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contohnya misalnya tidak berlebihan dalam perhiasan, tidak berlebihan dalam makanan,
kemudian sopan dalam bertindak, terus merendahkan nada suara, kemudian menolong orang yang membutuhkan. Nah, itu tawadu terpuji atau tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tawadu yang dibenci. Tawadu yang dibenci itu adalah rendah hati tapi karena ada maunya. Jadi tawadunya, rendah hatinya tidak ikhlas. Contohnya, menolong orang lain yang membutuhkan dengan maksud ada imbalan dari yang ditolongnya. Jadi pamrih. Menolong orang lain tapi pamrih. Jadi pura-pura menolong dengan baik tapi ternyata mengharapkan imbalan. Kemudian tidak berlebihan memakai harta karena takut dicuri. Tidak berlebihan memakai harta karena takut dicuri atau dimintai zakat. Jadi dia bilang misalnya saya nggak punya apa-apa karena dia takut dimintai sedekah mungkin. Nah, itu tawadu yang dibenci. Kemudian yang ketiga, sikap peduli. Peduli artinya memperhatikan atau menghiraukan. Peduli berarti menaruh perhatian kepada sesuatu. Peduli kepada sesama berarti menaruh perhatian kepada sesama manusia. Di dalam masyarakat, sikap peduli ini disebut dengan kepedulian sosial. Jadi sikap peduli terhadap sesama orang lain, sikap peduli terhadap sesama manusia. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan sikap peduli. Yang pertama, menyadari bahwa rezeki itu adalah dari Allah. Jadi kita tidak merasa bahwa harta yang kita punya itu semata-mata karena usaha kita, tapi itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sewaktu-waktu Allah mengambilnya, kita ikhlas. Jadi kita juga bersedekah ikhlas. Jadi tidak pelit karena kita tahu bahwa rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa kita menyadari kepedulian sosial itu adalah ibadah. Kalau ibadah berarti akan mendapat pahala dari Allah. Kemudian yang ketiga, kepedulian sosial itu menjauhkan diri dari sikap rakus, dari sikap tamak, kikir, pelit. Karena dengan adanya sikap peduli kita akan berbagi dengan orang lain, kita akan berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu contoh-contoh dari sikap peduli atau cara untuk memunculkan sikap peduli. Sikap peduli ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2, yang di situ kita disuruh untuk melakukan dua hal. Yang pertama berkurban, kemudian sholat. Sholat itu adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita melakukan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya. Kemudian yang kedua, berkurban itu ada dua sikap di situ. Yang pertama melakukan perintah Allah, yang kedua kita berbagi dengan masyarakat. Jadi ada dua sikap di sini, sikap peduli dan tanggung jawab. Jadi kita berkurban karena perintah Allah, kemudian kita berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Jadi orang-orang yang tidak pernah makan daging. Nah, pada waktu berkurban kita berbagi dengan mereka. Nah, ini salah satu surah yang menyuruh kita untuk bersikap peduli. Demikian pembahasan kita tentang perilaku terpuji, bertanggung jawab, tawadu, dan sikap peduli. Nah, nanti tugas antum adalah menjawab uji kompetensi halaman 38, 39, halaman 38 sampai 40 bagian A dan B. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kalau ada yang mau ditanya silakan japri Bu Ida. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.